Sebetulnya harapan-harapan kita itu yang membuat kita sering kecewa dalam kehidupan. Lalu harapan itu juga yang sering membentuk kemarahan. Percaya atau tidak? Yang suka membuat kemarahan itu harapan bukan? Harapan. Karena kita sering memplot, harus begini, harus begitu. Begitu tidak seperti yang ada, pasti ada kemarahan. Ayo selidiki sendiri. Bapak Ibu ketika marah, kenapa? Kan sebetulnya berbuntut dari harapan. Karena harapannya terlalu dipatok, tidak ada alternatif. Betul nggak? Itu. Makanya Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu. Ciri orang marah itu ada 2. Ayo catat. Atau sudah tahu? Karena sering marah. Ciri orang marah itu ada 2. 1, dia merasa lebih penting dibandingkan orang lain. Perempuan yang merasa lebih penting dari suaminya pasti gampang marah. Suami yang merasa lebih penting dari istrinya pasti gampang marah. Pejabat yang merasa dirinya lebih penting dari rakyat, ketika telat datang ke acara, marah. Sebetulnya ciri ini harusnya bukan saya yang ngasih tahu. Kan sudah biasa marah, harusnya cirinya juga udah tahu. Ulangi lagi. Ya, ciri kemarahan apa? Ciri orang marah apa? Ya, 1, karena dia merasa lebih penting dibandingkan orang lain. Ayo, ketika Bapak Ibu selalu menempatkan diri sebagai orang yang lebih penting dari orang lain, pasti akan marah. Apalagi ketika mengatakan tanpa saya, merasa lebih penting. Yang kedua, yang ini cari sendiri. Silakan kalau bisa mengemukakan ciri orang marah yang kedua. Ayo, kan udah biasa marah, masa nggak tahu cirinya? Hah? Oh, itu masih kelompok yang pertama, karena merasa lebih penting. Karena merasa lebih penting selalu ingin dihargai. Ketika dihargai marah. Itu masuk kelompok yang pertama. Ayo, ciri yang kedua apa? Ah, pura-pura aja, padahal sudah tahu sebetulnya. Ya, yang kedua, merasa dirinya yang paling benar. Sehingga apapun yang dilakukan orang, apapun yang dikerjakan orang, selalu salah bagi dia. Itu yang menyebabkan dia marah. Sebaik apapun, kalau orang marah itu tertutup kan penglihatannya, seperti gajah. Badannya gede, matanya sipit. Bahkan ketika orang lain mengumumkan pendapat pun, bagi dia tidak ada pendapat lain kecuali pendapat dia yang paling benar. Pokoknya semua tuh salah. Itu kenapa orang tua sering marah pada anaknya? Karena merasa orang tua tuh paling duluan lahir ke sini. Betul nggak? Merasa yang paling banyak ilmunya, paling tinggi sekolahnya. Betul nggak? Merasa yang paling benar. Anaknya pacaran sama pasangan yang dicintainya. Orang tuanya marah. Kenapa? Karena merasa orang tuanya yang paling benar. Karena orang tuanya udah punya pilihan. Jodoh kamu tuh sebetulnya sudah ada di kantong saya. Ayo tunjukkan sama, kembangkan. Yang pertama merasa paling penting, yang kedua merasa paling benar.
Kalau kita dalam hidup selalu merasa paling penting, paling benar, pasti akan mudah marah. Gini, mohon maaf. Setiap orang kan punya masa lalu. Misalkan kita punya bawahan. Si bawahannya itu sudah berubah menjadi orang baik. Dia tuh sebetulnya sudah tahu kalau dia itu sudah menjadi orang baik, jujur apa adanya. Tapi karena dia selalu mengingat-ingat bawahannya pernah melakukan kesalahan di masa lalu, bagi dia gak ada kebaikan bawahannya. Kenapa? Karena dia merasa paling benar, semua orang lain itu salah. Jadi kesimpulannya, orang yang selalu merasa dirinya paling benar, secara tidak langsung sebetulnya sedang menganggap semua orang lain salah. Ini saya cerita yang enteng-enteng aja. Betul nggak kira-kira? Iya. Jadi kalau begitu tambahkan lagi, ya. Menurut Al-A'raf, tanda-tanda ahli neraka itu kan kelihatan. Sekarang tambahkan oleh Bapak Ibu. Jadi ahli neraka itu cirinya apa? Tambahkan yang dua barusan. Kan yang suka marah-marah, itu marah-marah di surga apa di neraka? Di neraka. Jadi ciri ahli neraka itu dua. Tambahannya, yang pertama merasa dirinya paling penting. Yang kedua merasa dirinya paling benar. Silahkan kalau tidak percaya sama saya, buktikan sendiri. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Ayat 50. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga. Nih penghuni neraka nih udah mulai sadar. Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah diizinkan Allah kepadamu. Ini penghuni neraka sudah mulai tawadu. Sudah mulai jujur. Ternyata dia perlu siapa? Perlu penghuni surga. Jadi apa yang dimiliki oleh si penghuni surga itu ternyata dia menginginkannya. Karena sudah terbukti sekarang, betul nggak? Ini nih tolong perhatikan. Mungkin nggak penghuni neraka menginginkan apa yang dimiliki oleh penghuni surga kalau dia belum melihatnya? Mungkin? Gak mungkin. Karena si penghuni neraka itu melihat si penghuni surga hidupnya baik-baik saja. Karena dia melihat hidupnya baik-baik saja, hidupnya damai-damai saja. Nah si penghuni neraka itu dengan kejujurannya pada dirinya sendiri ingin sebetulnya mendapati apa yang didapat oleh penghuni surga. Paham maksud saya? Kan tidak mungkin tiba-tiba menginginkan sesuatu yang tidak dilihatnya. Betul nggak? Jadi kalau gitu penghuni surga dengan penghuni neraka saling melihat nggak? Saling melihat. Teruskan dulu ya. Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah diizinkan Allah kepadamu. Dia perlu air dan makanan. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang yang tertutup. Jadi air dan makanan itu walaupun diingini oleh si penghuni neraka tidak dapat. Artinya penghuni neraka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan-Tuhan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Penghuni surga mendapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan yang menyebabkan dia tinggal dalam surga. Itu yang dimaksud di ayat ini, antara penghuni surga dan penghuni neraka ada batas. Jadi kesimpulannya tidak mungkin tiba-tiba ya ketika kita melakukan keburukan mendapatkan kedamaian. Ngerti maksud saya? Itu maksudnya.
Tidak mungkin tiba-tiba ketika melakukan kebodohan kita mendapatkan kebahagiaan. Gak mungkin. Jadi udah, karena penghuni surga dan penghuni neraka kan deketan. Terus gimana? Nanti saya mau merayu penghuni surga saja, biar saya juga kecipratan apa yang didapat oleh penghuni surga. Gak bisa. Gak bisa. Makanya kenapa di Quran ada kata-kata penghuni neraka itu selamanya di neraka, abada. Penghuni surga itu selamanya di surga, abada. Nah, abadi itu sepanjang mana sih? Ini maksudnya, lakukan tindakan yang membahagiakan orang. Pasti buahnya kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan abadi. Kebahagiaan akan meneruskan kebahagiaan. Lakukan tindakan yang menyakitkan orang, ya. Nah, buahnya apa? Pasti akan menimbulkan kita menjadi gelisah. Betul nggak? Abada. Tindakan yang menyakitkan juga akan berbuah hasil yang menyakitkan. Itu yang disebut dengan abada. Abada itu adalah kontinuitas. Abada itu adalah keberlangsungan. Itu maksudnya. Oke, teruskan. Ya, ayat 51. Siapa orang yang tertutup tadi? Ulangi lagi ayat yang tadi ya. Si penghuni neraka minta apa tadi? Minta air dan makanan kepada penghuni surga. Si penghuni surga bilang, Allah mengharamkan kedua ini untuk kalian, karena kalian termasuk orang-orang yang tertutup. Siapa orang itu? Nih ayat berikutnya. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Nah, kalau saya tanya orang, apakah Bapak Ibu mempermainkan agama, menjadikan agama senda gurau? Jawabannya gimana? Pasti jawabannya tidak dong. Betul nggak? Tidak. Karena kalau kita tanya dengan pertanyaan seperti itu saja, mereka akan menjawab pasti tidak. Kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu menyembah Allah? Jawabannya pasti menyembah Allah. Ketika Bapak Ibu sholat menyembah Allah, jawabannya pasti menyembah Allah. Tapi kalau diteruskan pertanyaannya, apakah Bapak Ibu ketika sholat mengingat Allah? Nah mulai, kalau lagi sholat saya suka kemana-mana tuh pikirannya. Nah mulai pertanyaan berikutnya menimbulkan jawaban yang berikutnya. Nah baru di situ kita bisa mengatakan, bagi ibu berarti sholat main-main. Betul nggak? Karena apa? Karena yang diingat bukan Allah, yang diingat selain Allah. Kan itu senda gurau, itu main-main. Nah, agama yang dibicarakan di sini agama. Orang-orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu ngumpul di sini untuk apa sekarang? Kan satu tujuannya, ingin belajar sungguh-sungguh supaya kita tidak termasuk kelompok orang yang beragama tapi main-main dengan agamanya. Bertuhan tapi main-main dengan Tuhannya. Percaya adanya akhirat tapi main-main dengan akhiratnya. Betul enggak? Percaya Quran sebagai pedoman hidup tapi main-main dengan Qurannya. Main-main. Main-main itu apa artinya? Gak serius. Ya, kalau gitu saya tanya, sejak kapan serius belajar agama? Sejak tidak main-main lagi ya. Syahadatnya cuma syahadat-syahadatan, bersaksi tapi tidak menyaksikan. Sholatnya jadi sholat-sholatan. Zakatnya pun zakat-zakatan, karena zakat cuman puas ketika memberi makan orang lain. Padahal zakat itu kan membersihkan jiwa, bukan sekedar membersihkan harta.
Tapi semua orang hanya paham yang namanya zakat membersihkan harta. Harta nggak bisa dibersihkan kok. Sebetulnya melepaskan harta intisarinya melepaskan kemelekatan pada harta. Yang dibersihkan kan sebenarnya jiwa. Puasa cuman menahan lapar dari pagi sampai sore, betul nggak? Tapi tidak pernah mempuasakan batinnya, jiwanya. Main-main. Haji cuma berkunjung ke rumah Allah yang syariat, tetapi tidak pernah berkunjung ke rumah Allah yang hakikat. Syariatnya dijalankan, hakikatnya tidak dijalankan. Ketika sedang tawaf, main-main. Sa'i, main-main. Sedang tawaf masih foto-foto, selfie. Nah, jadi sebetulnya siapa orang-orang yang tidak berhak atas makanan dari penghuni surga? Yaitu orang-orang yang dalam beragamanya main-main dan sendagurau. Pak, masa saya disebut main-main? Saya ngaji setiap saat. Coba lihat yang dibahas dalam pengajiannya apa? Jangan-jangan cuman sendagurau. Ketawanya banyak, isi ceramahnya nggak ada. Seneng kalau sudah ngebodor, apalagi cerita yang enggak. Pokoknya yang penting ketawa seger, nggak ngantuk. Kalau ngaji dengan Pak Saiful tuh ngantuk, terlalu serius. Nah, makanya undang ya ustadz yang banyak bodornya, supaya seger gitu. Jadi ngaji sudah disamakan dengan nonton operapan Java, main-main lagi. Betul nggak? Iya. Kan saya suka memperingati Isra Miraj, Pak. Iya. Main-main lagi. Saya suka memperingati Maulid, main-main lagi. Karena apa? Tidak ngerti ya substansinya Isra Miraj, tidak mengerti substansinya Maulid. Teruskan. Ya. Dan kehidupan dunia ini telah menipu mereka. Maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan dengan hari ini. Dan mereka selalu mengingkari tanda-tanda kami. Jadi ya, Allah sebetulnya tidak melupakan kita. Kalau kita melupakan Allah, Allah hanya akan menjadikan kita lupa pada diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, jadi sekarang kita punya ilmu baru hari ini. Sebetulnya penghuni surga dan penghuni neraka tinggal dalam satu rumah, berdialog setiap hari, betul nggak? Nah, yang paling beruntung adalah mereka yang sudah bisa membedakan betapa enaknya jadi penghuni surga karena sudah mengalaminya sekarang, bukan nanti. Betapa tersiksanya jadi penghuni neraka karena sudah mengalaminya sekarang. Apa yang bisa membedakan keduanya? Karena kita tinggal di Al-A'raf, lalu kita bisa membedakannya. Paham? Gitu. Nah, apa yang menyebabkan kita bolak-balik antara surga dan neraka? Yang menyebabkan bolak-balik itu adalah karena filosofi pribadi kita belum sepenuhnya baik. Lalu ada filosofi pribadi kita yang salah, yang suka melayani masalah kita, dan saat melayani masalah itu yang menyebabkan timbul masalah baru. Alangkah indahnya ya kalau semua orang sudah melihat dan bisa menyikapi sekalipun buruk, tetap saja dia bersikap baik. Pemahamannya tinggi, ya, maklumnya tinggi, kebijaksanaannya tinggi. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu dalam hidup ketika berhadapan dengan orang-orang yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit penuh curiga, sedikit-sedikit memfitnah, sedikit-sedikit menuduh, apa rasanya? Capek kan menghadapi yang seperti itu. Oleh karena itu, saya juga tidak menyalahkan kalau banyak orang dalam kehidupannya mengambil pilihan untuk bebas kembali seperti bayi. Jadi jangan usil kalau ada orang mengambil pilihan untuk mengambil pilihan, sudah saya tidak mau lagi hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga karena sudah muak, bosan dan capek. Saya tidak bisa menyalahkan pilihan itu. Karena apa? Itu kan pilihan pribadi.
ya. Tetapi ada juga orang yang saya jadikan kelemahan istri saya, kelemahan suami saya sebagai cara Allah untuk mendidik saya. Di balik semua itu pasti ada amanahnya. Ada juga yang punya sikap seperti itu. Nah, yang menentukan tetap jalan atau berpisah itu kan filosofi pribadi, dan filosofi pribadi itu adalah pilihan. Oleh karena itu, saya tentu saja berharap ya, kalau kita ingin mendapatkan A, tentu saja kita berharap A. Tapi kalau mendapatkan B, gak apa-apa, karena itu yang terbaik. Sehingga itu bisa mendamaikan. Mari kita saling menghargai dalam hidup, saling menghormati dalam hidup. Jangan menganggap kalau orang lain itu harus menjadi kacung kita. Jangan menganggap orang lain itu harus menjadi bawahan kita yang bisa diatur-atur oleh kita. Semua orang punya kebebasan sendiri-sendiri. Mari kita saling menghargai dengan penuh toleran, karena itu janji kita. Aku berjanji akan menjadi orang yang toleran kepada orang lain, tetapi tidak usah toleran pada diri kita sendiri. Yang paling tahu diri kita adalah kita sendiri. Tentu saja karena yang paling tahu orang lain juga orang lain sendiri, kita tidak perlu terlalu jauh ikut campur pada urusan-urusan orang lain supaya kita bisa tetap damai. Yang terakhir dari saya, pikiran akan nyata damainya saat pikiran itu tidak mempercayai apapun. Jadi pikiran kita akan damai, ya, akan damai dan nyata damainya saat pikiran kita tidak mempercayai apapun. Perlu dijelaskan? Oke. Bikin kepercayaan di dalam diri Bapak Ibu. Apa misalnya? Yang sederhana. Ya, pegawai saya itu tidak jujur. Itu kepercayaan kita pada pegawai kita. Betul enggak? Walaupun dia jujur, tetap saja kita tidak damai karena kita sudah percaya kalau dia tidak jujur. Ayo. Itu kepercayaan bukan? Kepercayaan. Boleh saya kasih contoh lagi? Ya, sederhana saja. Ya. Misalkan semua laki-laki itu tidak baik. Kepercayaan bukan? Kepercayaan. Makanya gak nikah-nikah. Karena bagi dia semua laki-laki tidak baik. Betul enggak? Makanya ketika kita tidak mempercayai apapun, pikiran kita menjadi damai. Jadi ternyata mempercayai sesuatu, apa yang kita percaya itu buruk, ternyata membuat kita tambah buruk. Sekali lagi, pikiran kita akan nyata damainya saat pikiran kita tidak mempercayai apapun. Ayo, ada orang yang ngasih tahu sama kita, ternyata si A itu anu. Kemudian kita percayai. Apa yang terjadi pada ibu bapak? Pasti mulai mikir. Betul enggak? Setelah mikir mencari tahu. Betul enggak? Mencari tahu, mencari mana benar mana salah. Sampai di mana ujungnya? Sampai di mana ujungnya? Sampai kita jadi penghuni neraka ujungnya. Tapi ketika kita mengistirahat pikiran, tidak mempercayai apapun, ya yang dilakukan orang kan untuk dia. Yang penting saya peduli dengan apa yang dilakukan saya. Tidak mempercayai apapun. Damai enggak? Damai. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan hari ini mungkin terlalu menusuk, ya, sehingga kita merasa itu adalah diri kita yang tertusuk. Mari kita yakini bahwa ini adalah kasih sayang Allah untuk kita. Oleh karena itu saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kajian-kajian ayat kita di pagi yang penuh berkah ini memberikan tambahan kebijaksanaan buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.